membongkar ijazah Jokowi, itu kan harusnya ya dikasihkan saja. Kenapa kemudian dia ngeyel, nggak mau ngasih, mangkir, dan kemudian mengajukan petun walaupun hadiah. Tapi siapa sih yang mau dilindungi GM itu jadinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian dan channel-channel lainnya, jumpa meneh. Pegang berdua. As usual ya kan, saya ditemani dua punakawan. Punakawan malam-malam. Punakawan malam-malam. Yaitu pertama Komjen Pol Pur, Komjen Pol Pur, ya. Ugroseno, dan yang kedua Mas Roy. Batak tapi sopan. Ya, sahabat sekalian, kita akan mengupdate perkembangan hari ini. Yang harus kita pay attention adalah hari ini ada pemeriksaan terhadap Irwan, mantan Ketua DPRD Morowali, yang mengadukan Rismon Sianipar karena merasa ditipu akibat buku Gibran Endgame. Dan ini pemeriksaan yang kedua. Dia tadi sempat video call dengan saya. Nanti saya sampaikan sedikit apa yang dia sampaikan. Kemudian yang kedua, hari ini Bonatua itu ditolak petunnya, tidak dilanjutkan sidangnya. Tetapi saya bisa juga underlining karena memang kayaknya salah alamat juga memang. Kemudian yang ketiga, isu-isu P21 dan lain sebagainya, ya kan? Ingat, akhir April P21 dan akan ditahan. Nah, sampai sekarang sepertinya tidak tahu kita, kejaksaan harusnya kan sudah bisa menentukan sikap dalam jangka waktu 7 hari. Kalau kita hitung 7 hari itu harusnya sudah lewat mungkin. Iya, kan tanggal 17 April. 17 April, tapi 21 April mereka mengatakan belum terima. Let's say 22 April, karena itu hari Rabu ya. Kalau 22 April, 7 hari ya 29 April. Atau 30 April harusnya sudah selesai. Tapi ini hari ini per hari ini sudah tanggal 12 Mei. Ya. Jadi sudah melewat. Jadi pengembalian IP19-nya lewat, penelitian jaksanya lewat. Adakah kemudian ini memiliki hati nurani untuk ditindaklanjuti terus? Ya. Tapi di sisi lain, Mas Roy dan Dr. Tifa itu menginginkan kasus ini dihentikan, bukan dihentikan dalam rangka pencarian kebenaran ijazah Jokowi, karena masih ada fora atau forum lainnya, tetapi dihentikan penersangkaan yang sejak awal memang tidak pada tempatnya, cacat hukum, dan bahkan saya mengatakan kalau saya jadi penegak hukumnya nggak akan saya proses kasus seperti ini yang sebenarnya masih di dalam perlindungan konstitusional kita untuk kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Nah, saya ingin memulai dari Pak Ugro. Ada satu lagi, Mas. Oh, satu lagi. Menarik. Hari ini saya mengapresiasi, khususnya saya ya. Kita mengapresiasi Polda Metro karena sudah mulai memproses laporan saya untuk Pak Armul. Oke. Nah, tadi Ketua C Bogor Nusantara Adi Thohib Fanani sudah mulai diperiksa. Jadi ada lagi ya yang tapi hati-hati ya kan. Nanti makin banyak kasus yang diperiksa, makin lupa dengan kasus utamanya. Tetapi jangan lupa, kasus utama itu sedang tidak diproses sesungguhnya. Karena yang diproses kan sebenarnya pinggirannya pencemaran nama baik Mas Roy sebenarnya. Pencemaran nama baik yang mentersangkakan Mas Roy dan Dr. Tifa. Jadi hal-hal seperti ini barangkali secara cerdas, secara teliti coba kita bahas satu-satu untuk pertanggungjawaban publik. Nah, tadi saya ingin update sedikit. Irwan tadi mengatakan dia soal ISBN, International Serial Number, yang diduga palsu juga. Ya. Kemudian ditanya juga kemungkinan keterlibatan Vivian, istri dari Rismon Sianipar, karena di situ dia ditulis sebagai editor buku Gibran Endgame, ya kan? Nah, nanti kita akan bahas. Ini adalah surat perintah penghentian penyidikan. Surat perintah penghentian penyidikan kalau menggunakan KUHP yang lama
itu berkas perkara tidak akan mungkin lagi dikirim ke jaksa. Iya. Entah waktunya 7 hari, 14 hari, atau Karena mungkin sudah lebih. dihentikan penyidikan. Sudah dihentikan, dan berarti perkara tersebut sudah selesai di tingkat penghentian penyidikan perkara loh. Iya. Bukan penyidikan per orang, bukan. Iya. Perkaranya yang berhenti kan. Perkara berhenti. Karena satu SPK. Kalau menggunakan KUHP yang baru, di situ lebih tegas. Ya. Ada pencabutan laporan, kemudian ada penghentian penyidikan, dan dimintakan penetapan pengadilan. Ya kan? Nah, kalau sudah dimintakan penetapan pengadilan, berarti menurut KUHP lama itu sudah tidak bisa lagi dibuka pra peradilan karena sudah selesai. Apalagi diajukan kepada penuntut umum. Ya. Nah, kalau menggunakan KUHP yang lama, karena memang RJ tidak tersurat secara jelas di KUHP yang lama. Tapi hanya menggunakan peraturan polis tadi adalah penghentian penyidikan demi hukum. Nah, yang sangat masih menjadi pertanyaan bagi saya, demi hukum kalau dikaitkan Perpol nomor 8 tahun 2021 dan KUHP Undang-Undang nomor 8 tahun 81 itu ada 3. Kedaluarsa, kemudian nabis in idem atau perkara tersebut pernah diputus pengadilan, yang ketiga tersangka meninggal dunia. Jadi ini mau dipakai di mana? Tapi oke lah kita terima. Semuanya itu semuanya walaupun demi hukum juga sudah dihentikan penyidikannya. Jadi kalau misalnya perkara ini akan tetap dipaksakan maju ke sidang oleh penuntut umum dan katakanlah akan diterbitkan P21, menurut saya itu sudah melanggar undang-undang yang ada, yaitu hukum acara pidana. Baik Undang-Undang nomor 8 tahun 81 maupun hukum acara pidana yang berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Ya. Walaupun memang kita mengacu kepada pasal 361 huruf A Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 hukum acara pidana yang baru. Ya. Jadi kita harus berani mengatakan yang benar ada benar, yang tidak benar ada tidak benar. Jadi masyarakat jangan ragu-ragu lagi masih bicara akan P21 dan sebagainya. Itu semuanya hanya hanya ucapan-ucapan yang untuk menciptakan orang supaya takut, supaya khawatir bahwa perkara ini tetap akan dimaju ke pengadilan. Itu saja. Ya, satu lagi. Oke, silakan. Ya, menyambung Pak Ugro tadi ya. Sekaligus kita ingin tanggapi juga statement dari Kabitumas Polda Metro, Mas. Kombes Budi Hermanto yang mengatakan satu-satunya jalan untuk Roy Suryo CS menstop perkara ini adalah RJ. Jadi mereka harus belajar RJ katanya gitu. Makanya mohon maaf Pak Budi, kita ketawa aja dengar itu ya. Masa satu-satunya cara cuman RJ gitu loh. Kan meskipun katanya pakai KUHP lama, cuman kan banyak cara untuk menyetop, dan bukannya dari kepolisian kan, dari kejaksaan juga bisa di stop perkara itu. Jadi ya sekaligus kita analisis lah. Tapi kalau saya tadi dimintain statement oleh televisi, ya saya menjawab bahwa ya satu-satunya cara itu bukan cuma RJ, banyak. RJ bukan satu-satunya cara. Itu aja paling. Tambah gitu, Pak. Iya, monggo. Jadi RJ restoratif justice atau keadilan restoratif itu yang harus benar-benar menguasai adalah penyidik. Betul. Surat perintah penghentian penyidikan itu yang menguasai penyidik. Itu bukan hak dari terlapor atau pelapor, bukan. Nah, kita hanya mengajukan karena di undang-undang diatur, Pak, bisa nggak saya mengajukan RJ? Mengajukan. Penyidik juga bisa, Bapak ini kita menawarkan apakah mau RJ. betul. Tapi yang melakukan RJ ini adalah penyidik. Jadi bukan pelapor, bukan terlapor. Makanya kalau saya soroti ada RJ di kediaman di Solo misalnya, itu melanggar Perpol nomor 8 tahun 2021, melanggar KUHP, tapi KUHP lama kan nggak diatur nih. Jadi yang dilanggar adalah KUHP Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Jadi ini masyarakat supaya clear nanti ke depan bahwa RJ itu bukan orang per orang, bukan. Jadi filosofi RJ itu adalah pemulihan keadaan semula, ya, di mana untuk memberikan perlindungan, keseimbangan, perlindungan kepentingan antara korban, ya kan, dengan pihak pelaku tindak pidana, ya kan. Di situ dikatakan ini merupakan suatu kebutuhan hukum yang baru. Ya, jadi bukan istilah damai terus ini hal yang
aneh. Dari dulu sudah dilaksanakan, cuma sekarang sudah dimodifikasi, sudah diatur dalam hukum acara pidana yang baru seperti itu. Siap. Itu Mas. Oke, kita kembali kepada soal pelaporan Rismond dulu ya, dikomentari. Bagaimana menurut Mas Roy? Kalau kita lihat misalnya dulu kan sebelum pelaporan Rismond yang dilakukan oleh Irwan ini ada pelaporan sebelumnya. Betul. Ya soal Yamaguchi dan lain sebagainya. Ya. Kenapa yang ditindaklanjuti ini? Ya. Sementara yang Yamaguchi itu tidak ditindaklanjuti. Ya. Dan juga termasuk laporan antara Mas Roy dan pihak lainnya yang duluan, tapi justru yang belakangan ini yang diutamakan. Kira-kira kenapa? Ya, itu Mas. Ya, baik. Jadi gini, Mas Refli, Pak Ugro dan juga semua pemirsa YouTube yang malam hari ini masih on ya, ada RH channel, ada Roy Suryo Official, Langkah Update, Sentana, apa lagi ya? Nah, tambah yang lain. Oh iya, Ugro Seno Tribrata channel. Ya. Jadi ini memang menarik ya. Meskipun seperti Pak Refli tadi yang disampaikan, kita juga harus hati-hati. Karena kenapa kemudian tampak pelaporan dari Mas Irwan Arya ini dikejar? Karena sebenarnya pihak penyidik juga ngejar dua hal. Satu, ngejar responnya, tapi juga otomatis mematahkan buku ini. Buku ini kan mau dipatahkan. Ya. Nah, jadi sekali padahal isinya benar. Tapi kan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, itu mirip ya peribahasanya. Itu kalau TVRI dulu sekali mendayung katanya 2-3 hari capeknya anda hilang. Itu 2-3 pulau terlampaui. Kalau itu sama aja dengan kura-kura dalam perahu. Artinya apa? Kura-kura yang malas renang lah ya. Dia nggak mau renang, jadi dia 2-3 pulau terlampau. Nah, yang pertama mungkin teman-teman perlu melihat juga ya, kenapa ada kasus Respond ini digercep soal buku yang tadi disebutkan ISBN. Karena meskipun yang pertama dulu, Pak Ugro juga ingat, dulu Respond itu dilaporkan oleh para termul ya gitu, Bill Fakih, kemudian juga ada Joshua Sinambela dan juga Roni Teguh ya. Cuman kan waktu itu setelah lapor hilang kemudian, tampak nggak gitu. Saya agak curiga juga Mas, jangan-jangan itu ada bargain juga ya, dengan kemudian ketika Respond mau kemudian berbalik, ditranslasikan otaknya, rotasikan sehingga itu berhenti. Tapi kalau yang ini nggak mungkin pelapornya Mas Irwan Arya itu kemudian disuruh berhenti. Ya, nah, dan yang paling menohok adalah kalau teman-teman pada lihat apa sih bedanya buku yang ISBN-nya palsu dan yang buku yang ISBN-nya asli ini loh. Di tangan saya di depan ini ada 2 buku serupa tapi tak sama. Ya, yang sebelah kiri atau sebelah kanan dari Anda. Yang ini yang buku baru yang ISBN-nya sudah diperbaiki. Kenapa sudah diperbaiki? Karena yang ini yang palsu, Pak Bro. Tadinya yang belum ada tulisan bestseller. Kenapa kita bisa lihat palsu? Nah, sekarang kita baca ISBN yang ada di baliknya ini. Ini kan ada code ya, barcode untuk kemudian ini bisa di-track nomor ISBN-nya. Yang belakangnya 40 adalah yang ISBN-nya palsu. Yang belakangnya 33 ini yang ISBN-nya memang benar. Baru didaftarkan untuk buku ini. Yang belakangnya 40 itu terdaftar atas nama buku yang lain. Berapa sudah dicetak tuh? 5.000. Nah, jadi itu pidana. Makanya daripada ISBN-nya palsu sebenarnya mending seperti JWP. Memang nggak didaftar ISBN-nya, konsekuensinya buku yang tidak didaftarkan ISBN-nya tidak bisa diakses indeks bukunya itu dari Perpustakaan Nasional. Dan tidak bisa kemudian dimasukkan di indeks di mana-mana. Itu aja kerugiannya. Tapi ya tetap bisa dikutip. Bukan berarti palsu. Tapi kalau ISBN-nya palsu, nah malah pelanggaran itu berarti. Itu beda. Ya, gitu. Ada juga. Artinya ISBN-nya ya. Nah ini di depan. Nah ini di sini ada nih. ISBN nomornya ini. Ini yang palsu, yang belakangnya 40. Yang 9786347378040. Itu yang palsu. Ya, yang benar yang palsu itu nggak ada angnya ya. Yang palsu nggak ada. Ini dua-duanya juga nggak ada angnya nih. Udah tahu diri dia udah tahu diri nggak pakai eng ya gitu. Tapi yang ini juga sama. Tahu kalau yang masih di Jokowi White Paper itu ada
gelarnya, ada doktor, Resmond, hasil lansia Pak, nah, itu ada. Oh ya harus gitu ngucapnya, kalau nggak gitu bukan original. Oke. Ya itu artinya itu. Jadi kenapa ini yang tanpa dikejar? Kalau saya melihatnya, mungkin penyidik juga punya niat juga untuk mendrop buku ini sekalian, mendiskualifikasi, mendegradasi. Ya, terus kalau pelaporan saya sebenarnya juga tidak cepat banget ya, karena saya kan lapor ini itu semenjak awal Januari kan. Jadi ya baru dikerjakan sekarang, artinya dipanggil sekarang, yang menurut saya sudah alhamdulillah itu sudah baik. Ya, gitu, maksudnya terlambat. Ya terlambat sebenarnya. Kalau dengan cepat dengan Gibran. Oh iya, Gibran game itu cepat banget gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, tetap kita apresiasi. Makanya pasti ada sesuatunya. Kenapa yang Gibran Endgame itu tampak seperti dikejar supaya itu lakukan prosesnya sekarang. Itu Mas. Jadi begini, kalau kita merasa ya Gibran Endgame itu menipu kita, padahal saya anggap isinya benar. Oh isinya benar itu, isinya nggak salah. Yang statement yang menipu kita itu adalah statement terakhirnya. Statement terakhir yang mengatakan tidak benar. Iya. Benar. Iya. Nah, ini bisa berbalik-balik. Pak Ugro gimana ini soalnya? Karena kalau misalnya dikatakan bahwa itu tidak benar Gibran Endgame, kita mengatakan justru benar sebelum 11 Maret Resmond benar. Iya, belum Endgame kayak gini nih, Resmond udah Endgame nih sejak 11 Maret. Mau nggak Pak Bro? Ya. Iya, jadi kalau awalnya mengatakan itu benar, kemudian setelah ada tekanan menyatakan tidak benar karena ketakutan. Ya, agak dibaca Pak Bro. Ya. Dilihat di depan nutupin. Oh iya. Jadi gambarnya hilang. ya. Jadi mengatakan ketidakbenaran itu karena ada intimidasi, ada tekanan. Ya. Sebetulnya sangat disayangkan bagi seorang Resmond. Entah saya kena Resmond, saya juga waktu itu sempat bicara waktu proklamirkan buku Gibran itu kan saya ada juga. Betul, Bapak diminta bikin testimoni waktu itu. Bikin testimoni. Jadi mudah-mudahan semua orang tokoh dimintai testimoni. Ya. Jadi jangan kalau orang Jawa bilang ditorak-tarik gimana? Iya. Ya udah biarkan buku ini berjalan. Kalau mau bikin buku baru ya jangan mengatakan tidak. Udah terbitkannya kalau ada buku baru seperti itu nanti tinggal diuji lagi seperti itu. Iya. Justru kalau dia mengatakan ini bohong, yang dulu bohong, berarti ya akhirnya kena pasal tadi. Penipuan. Penipuan pasal 492 KUHP yang baru itu. Ya, kita beralih ya dari Resmond yang panggil saksi-saksinya. Ya. Tapi Resmond sendiri belum dipanggil gitu ya. Belum, katanya saya lihat waktu kasus ijazah itu yang pelapornya dulu ya diperiksa sudah tamat hari itu juga ya. Oke. Nanti kita lihat apakah saksi akan diperiksa, apakah ahli mungkin ada juga yang diperiksa, nanti kita akan lihat ya. Tetapi yang jelas kan ini masih dalam tahap penyelidikan ya, belum penyidikan. Oke. Akhirnya juga masih klarifikasi Pak. Masih klarifikasi. Oke. Ya, Pak Ugro, Mas Roy ya, kita beranjak pada laporan yang Ag Evanani tadi. Ya. Nah, itu kenapa Mas Roy melaporkan dia dan kemudian akhirnya diproses juga. Ya. Oke, mereka melaporkan Mas Roy juga sebenarnya. Oh, iya. Oke, silakan. Jadi gini, memang menarik ya. Artinya awal Januari yang lalu saya melaporkan 7 orang termul. Oke. Ya sekaligus ya. Karena mereka itu secara bersama-sama dan tanpa terorkestrasi itu mau menjatuhkan saya dengan mengatakan ijazah saya palsu. Oke. Ya, dengan mengatakan ijazah palsu tidak sesuai KTP. Mereka tidak mengerti, Pak Ugro, bahwa ketika saya lulus S1 tahun 1991 waktu itu, nama saya masih nama yang lama, masih nama sesuai nama lahir Raden Mas waktu itu. Kemudian KTP saya sekarang kan sudah pakai KRMT. Nah, kemudian mereka secara kompak gitu, jadi tanpa terorkestrasi, mereka itu mengatakan saya palsu, ya ijazahnya palsu. Kemudian malah mereka memberikan satu saran yang itu sarannya sebenarnya saran yang membagongkan ya atau menjerumuskan. Profesor harus berubah ijazahnya.
ijazahnya harus dirubah sesuai dengan nama yang baru. Nah itu kan konyol Pak. Oh ijazahnya sudah tahun 91. Saya berubah nama itu 2002 kok. Harus juga. Nah makanya ketika mereka berapa itu saya laporkan. Ya intinya itu aja ya. Tapi ada juga mereka di tengah-tengah itu yang mengkaitkan saya dengan kasus Hambalang. Saya dianggap terlibat dalam kasus Hambalang waktu itu. Videonya dibuat. Jadi seolah-olah saya waktu itu kunjungan kerja ketika masih menjadi menteri di Hambalang. Padahal itu rekayasa. Jadi sebenarnya mereka bisa kena tuh pasal 32 ataupun 35 Undang-Undang ITE. Tapi ya karena lapornya diterima di Reskrim ya saya laporkan waktu itu masih pakai pasal yang sudah undang-undang KMP baru 433 434 tetapi masih pakai pencemaran nama baik. Gitu. Jadi ini LP-nya waktu itu pada awal Januari. Kemudian kalau kita lihat memang ya ini diakui Panani ya. Dan kita lihat sebenarnya ini sangat penting juga untuk diketahui masyarakat. Lagi-lagi ini harus saya ulangi. Agri Fanani itu nama aslinya Toyib Fanani. Ya itu nama saya Toyib, jangan marah. Ya maksudnya itu Toyib Fanani ini karena sekolah di salah satu sekolah universitas swasta di Solo. Ya dia kemudian ambil jurusan pertanian. Maka dia karena mungkin agro itu bagus, ya dia ambil agri. Gitu. Tapi kalau kita lihat kontennya dia, wah ini sebenarnya saya waktu itu didorong juga oleh orang-orang, Mas laporkan juga kasih konten gak deh, biar nanti orang lain aja nanti tambah melebar. Karena isi kontennya itu misalnya gini, Bangladesh, nggak usah baca, susah nih kita baca ya. Mulut saya nggak bisa baca ini, tapi kalau mulutnya para cebok Nusantara mungkin bisa lah baca kayak gini ya. Konten yang jelek banget kayak gini. Nih ada Diana bersaksi melihat celana basah gitu. Wah, parah. Isi masa kayak gini sih? Ngintip pramugari ya Fanani semua. Jadi begini kualitas pendukung Pak Jokowi. Iya, dahsyat kan? Gitu. Mending makan nasi sama garam daripada jadi ini tapi bezina. Ini loh, kontennya kayak gini semuanya. Jadi ini konten yang ada dari dia. Padahal dia ini ketua kelompok namanya Ceboker Nusantara. Ya, gitu. Dan ini yang paling ironis, Mas. Jadi Ceboker Nusantara itu atau YouTuber Nusantara itu ya namanya kalau saya sih nyebutnya Ceboker. Itu ketika ulang tahun ke-1 kemarin, yang meresmikan ulang tahunnya itu bekas presiden itu. Iya, jadi bekas presiden kita itu meresmikan perayaan ulang tahun Ceboker Nusantara itu kan ya ironis banget kan. Gitu. Jadi kenapa kemudian sampai rela orang sekelas bekas presiden itu meresmikan ulang tahun Ceboker Nusantara. Ini ada anehnya. Tapi ini ya vulgar banget. Iya. Sangat vulgar dan dipakai namanya nama jelas lagi. Betul. Agri Fanani. Video TKW Hongkong ini kan jelek banget bahasanya. Tuh. Ini ketika bekas presiden meresmikan rayakan ultah ke-1 kumpulan buzzer. Wah ini buzzer memang Ceboker Nusantara. Isinya kayak gini nih Mas. Dan makanya ini beberapa konten yang kemudian saya laporkan. Nih, termasuk pengakuan Royce mengejutkan, namanya sama sekali berbeda dengan ijazahnya. Ya. KTP ijazah Royce ternyata beda nama. Jadi ini kan tanpa sekali terorkestrasi. Yang persoalkan ijazah, ini Oimubu, ya ini Megawati, mamanya nyangkut Megawati nangis karena kadernya tangkap ternyata Royce ikut terseret kasus Hambalang. Jadi ini ke sini, ini juga jahat banget orang. Terkuak videonya dari SPSB sekongkol hajar Jokowi, bukti Royce otak agar AHY bisa, ini apa sih ini? Jadi ini udah banget loh, 2 alat bukti, resmi itulah KPK tutup pintu Hambalang. Ternyata ini kan jelek banget. Ternyata Roy Suryo pakai simbol teror yang melengkung kayak gini. Ini kan udah penghinaan banget ya Pak. Nyinggung Bu Tiva segala nih. Masa disebut-sebut narko, gitu kan. Jadi kayak gini kemudian saya laporkan. Dan alhamdulillah itu jalan. Meskipun ya saya tidak berharap ini juga mengganggu soal ijazah. Tapi ya memang mereka niatnya begitu, mereka niat ganggu. Iya. Jadi itu mohon maaf. Jadi begini, ini buat teman-teman Pak Ugro. Iya. Jangan sampai jadi kalau Mas Roy
mengambil jalan untuk mengadukan, saya mengambil jalan untuk tidak mengadukan. Ya. Jadi biar imbang aja. Ya. Kenapa begitu? Kita tahu bahwa kalau kita lihat analisis ya, Pak Jokowi ini paling takut kalau seandainya masuk ke pengadilan. Ya. Kenapa dia paling takut? Karena jangan-jangan bukan hanya ijazahnya yang palsu, orangnya juga palsu, kan begitu. Itu jadi persoalan. Dari mana taunya palsu? Kita begini, kita bicara tentang yang namanya Joko Widodo. Itu memang ada Joko Widodo itu. Ya. Itulah alumnus dari SMA 6 Yogyakarta. Sekarang mulai beredar videonya dia. Ya. Joko Widodo. Ya. Di buku alumni itu ada. Itulah yang berkaca, berkumis, berkacamata, berkumis, kemudian rambut gondrong belah tengah yang sama sekali jauh dari profil Jokowi presiden, baik di masa tua maupun di masa muda dulu. Nah, karena itu siapa sesungguhnya presiden ini? Namanya itu Joko Widodo itu jangan. Nah, ini kan sebuah hal yang tentu perlu diverifikasi, perlu diinvestigasi. Tapi tidak sulit melakukan verifikasi dan investigasinya kalau memang ada kemauan dari penyidik untuk membuka ini. Termasuk juga tidak sulit menyelesaikan kasus ini kalau memang ada niat yang benar-benar kuat dari penyidik penegak hukum untuk menguak masalah ini. Karena terlalu mudah menurut kita. Apa sulitnya untuk membuktikan ijazah itu palsu atau tidak? Termasuk apa sulitnya untuk membuktikan bahwa latar belakang Jokowi presiden itu sangat bermasalah. Ya. Makanya saya bilang tidak cukupnya penegak hukum yang sudah terkontaminasi, tapi ini perlu tangan kekuasaan untuk membuat yang namanya tim independen untuk betul-betul melakukan verifikasi, menemukan fakta siapa sesungguhnya Jokowi dan bagaimana latar belakang pendidikan dia. Apakah dia pernah bersekolah? Apakah jangan-jangan ijazah SMA pun tidak punya? Karena yang SMA pun beda juga itu, rambutnya gondrong dan gagah tuh orangnya. Jadi itu yang kita lihat bahwa problem utamanya ada selain Jokowi juga sepertinya penyidik yang tidak punya keinginan untuk punya niat untuk mencari kebenaran. Kalau kita ngomong begini, Termul bilang, wah itu menuduh ya, nanti saya laporkan. Itu jeruk namanya. Silakan Pak Ugro. Orang yang barangkali tidak akan tersinggung kalau kita mengkritik penyidik. Beda sama temannya yang ke RS. Ya. Oke, silakan. Ya, jadi gini, sebenarnya kalau berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh kepolisian negara Republik Indonesia, itu filosofi kepolisian itu yang sering disampaikan adalah memerangi kejahatan, fight the crime, memerangi kejahatan, memerangi perbuatannya. Jadi bukan memerangi orangnya, bukan. Nanti kalau sudah terbukti, ditemukan tersangkanya, baru dibawa ke pengadilan atau mungkin ya sekarang ada RJ dan sebagainya seperti itu ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan dugaan ijazah palsu harusnya dibuktikan dulu masalah ijazah ini bagaimana dengan teori penyidikan yang ada seperti itu, karena barang bukti atau alat bukti cukup kuat seperti itu. Jadi masalah ini tidak bergulir di masyarakat seolah ada pembiaran seperti itu. Yang kedua berkaitan dengan konten-konten si Andri Fanani tadi ya. Jadi saya dulu waktu kecil kita sering baca komik. Buku komik itu, buku cerita itu pasti di halaman belakang ada tulisan telah diteliti oleh Binmas Polri. Polisi itu punya fungsi Binmas, bimbingan masyarakat. Jadi anak-anak kecil yang membaca buku itu berarti polisi sudah berperan juga aktif supaya buku bacaan bisa dibaca oleh anak-anak. Karena itu kan beredar luas, ada persewaan komik dulu di tempat-tempat tertentu. Nah, saya melihat kepada Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 pasal 3. Sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang kepolisian adalah Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibantu oleh Kepolisian Khusus, PPNS, dan Pam Swakarsa. Nah, ketiga komponen ini diatur undang-undang masing-masing untuk melindungi masyarakat. Nah, jadi ini untuk generasi muda kita di Indonesia nanti, kalau bisa Kementerian digital tadi, Komdigi, itu dibentuk PPNS sampai ke tingkat kabupaten.
Jadi nanti mereka ada cyber patrolnya, Mas. Betul. Patroli cyber. Ini Nah, kan konyol. konten-konten yang dibikin yang berbau porno ini atau Iya. porno aksi seperti ini, Masih ada loh, Pak. iya, Biasa. ini harus bisa ditemukan. Iya. Siapa pelakunya? Masalah penindakannya apakah nanti dengan nasihat dan sebagainya harus dilakukan. Karena kalau dibiarkan, anak-anak kecil kita, anak-anak yang masih umur di bawah SMA itu 18, mereka bisa membuka nih. Iya. Jadi mari selamatkan generasi muda kita melalui pemberdayaan PPNS Komdigi seperti itu. Jadi jangan semua dilemparkan kepada kepolisian, tugas Ya. polisi banyak. Kecuali berkaitan dengan cybercrime yang kejahatan dengan perbankan, transnasional, itu mungkin kepolisian Republik ini menangani. Jadi kalau masalah seperti yang Agripana ini cukup oleh Iya. pihak PPNS Komdigi tadi. Dan saya rasa kalau dibentuk seluruh kabupaten, ini hal-hal konten yang berbau porno ini akan hilang dari muka bumi Indonesia seperti itu. Meskipun ini konten lama dia, tapi sampai detik ini Iya. masih bisa diakses. Jadi gini ya, kalau saya lihat begini, Indonesia ini aneh nih aja. Hal-hal yang punya potensi untuk merusak generasi muda, terutama anak-anak di bawah Iya. umur, ya, itu tidak agresif untuk dihilangkan. Iya. Tapi coba ke konten Amin Rais kemarin kan, Iya, iya. cepat sekali. Iya. Padahal itu kan masih di wilayah politik dan juga masih wilayah abu-abu juga. Iya. Tapi ini jelas bahasanya ngintip pramugari cantik buka baju. Iya, iya. Kemudian Mano Echile ya kan? Itu. Ada full musuh, Musuh. cacu, asu, Iya, iya. katel, ngiseng, taek, gendong. Kacau banget. Iya. Jadi dari judul pun itu udah nggak karu-karuan. Iya. Jadi maksudnya terlalu mudah bagi cyber Polri ya kan untuk mengungkap ini karena terlihat mudah kan. TKW visi telanjang tersebar. Iya. Lalu dia pasang fotonya juga. Ini kan agri ya. Iya, iya. Jadi menurut saya agak aneh. Lalu orang seperti ini dipakai sebagai Ketua cebok ketua YouTuber Nusantara yang membackup Pak Jokowi. Nah, iya. Gimana ya? Ya. Apa Jokowi nggak risih gitu? Ya, sepertinya asal ada yang mendukung, oke-oke aja. Baik. Makanya kalau di Polri itu ada fungsi bimbingan masyarakat itu. Iya, Jokowi Sebenarnya rayakan fungsi- ulta ke-1 kumpulan buzzer YouTuber Nusantara. Jejak kita ketuanya kreator konten mesum. Gitu. Nah ini dari off the record FNN. Iya. Dan memang iya di Agripana. Nah ini yang menurut saya apa dia nggak lihat dulu gitu kan dia kan punya aparat kan, mungkin dia nggak sempat lihat tapi kan bagaimana anak Nggak buahnya tahu lah disebut nama Jokowi juga hafal dia. Ketika acara ini disebut Mas Agripana, oh gitu jadi hafal dia Jokowi itu. Jadi, Parah. jadi bisa dibentuk tapi kalau dikaitkan juga bisa. dengan apa ya Sejalan. Oke, silakan. Iya. Ya, ya. Jadi sekali lagi di samping fakta-fakta yang kita temukan tadi dengan yang dibuat oleh konten-konten oleh Agripana ini, Iya. saya banyak berharap ke depan nanti pemerintah lebih banyak berperan dalam rangka melindungi generasi muda kita. Iya. Jangan sampai mengarah kepada hal-hal yang berkaitan dengan masalah kebebasan untuk menonton hal-hal yang berbau porno seperti itu. Parah. Ya, saya rasa mungkin Kementerian Komdigi jangan hanya bicara masalah judul dan sebagainya. Judul judi online itu bisa ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ya. Tapi berkaitan dengan moral bangsa kita ini, Komdigi banyak berperan dengan dibantu oleh PPNS, dinas-dinas Ya. Komdigi yang ada di daerah-daerah kabupaten atau kota madya se-Indonesia saja. Nah, terus mungkin kalau saya kaitkan sedikit dengan masalah RJ ini kan masih menggelitik saya. Pak. Ya, ya. Jadi sebetulnya apa sih filosofi restoratif justice ini? Ya kan? Masyarakat harus tahu ini bukan masalah pencemaran nama baik atau tidak, bukan. RJ ini intinya adalah pemulihan kepada keadaan semula. Jadi berarti kan ada laporan polisi. Ya. Nah itu dipulihkan keadaan semula, yaitu dengan mengutamakan keseimbangan kepentingan antara korban dengan pelaku tidak pidana atau pelaku diduga tidak pidana tadi, ya kan, yang tidak berorientasi pada pemidanaan. Nah, ini kebutuhan masyarakat yang baru. Jadi jangan dianggap bahwa kalau sudah ada RJ yang dilakukan oleh
ketiga orang yang dalam laporan Pak Jokowi, kemudian Andi Kurniawan, Lecumanan, dan si Samuel Sweken tadi, masih ada upaya pemidanaan. Jadi ini keluar dari filosofi RJ atau restoratif justice itu sendiri. Ya, jadi tolong diingatkan sama orang-orang yang buzzer tadi bahwa ini loh filosofi restoratif justice atau keadilan restoratif ya seperti itu. Ini kan hal yang baru yang harus kita langgengkan ke depan supaya orang tidak senang atau orang menjadi senang karena seseorang dipidana. Itu harus dihilangkan seperti itu. Siap. Oke, kita satu lagi nih materi terakhir ini kita ya. Ini penting juga soal UGM yang menolak untuk menyerahkan data dan memilih banding. Itu padahal institusi lain menerima putusan KIP, Komisi Informasi Pusat. Tapi UGM itu mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Memang mekanisme banding itu diperbolehkan. Tetapi sangat aneh karena ini kan sesuatu yang diyakini bahwa ijazahnya asli oleh Bareskrim kan begitu. Sehingga data-data penunjang seperti kartu rencana studi, kartu hasil studi, transkrip nilai dan apapun yang diminta oleh Bon Jovi, bongkar ijazah Jokowi, itu kan harusnya ya dikasihkan saja. Kenapa kemudian dia ngeyel, nggak mau ngasih, mangkir dan kemudian mengajukan petun walaupun hadiah. Tapi siapa sih yang mau dilindungi UGM itu jadinya? Padahal dengan memberikan data itu kan dia tidak kehilangan apa-apa. Ini kan bukan ganti rugi sejumlah uang yang harus dikeluarkan. Hanya modal fotokopi doang nih, silakan nih sesuai dengan aslinya. Tapi itu pun mangkir. Ada apa? Pak Ugro, silakan. Iya. Jadi memang kelihatannya hal itu biasa ya. Tapi menurut kita sudah ada keputusan Komisi Informasi Pusat atau Komisi Informasi Publik tadi. Ya. Itu saja. Ini kan organ dari suatu proses di lembaga di Indonesia. Kenapa mereka harus menolak seperti itu? Dan kalau mereka menyerahkan juga tidak ada kerugian bagi UGM seperti itu. Ya. Jadi kelihatan kalau UGM ini sebetulnya ada sesuatu yang tetap harus ditutupi lagi gitu. Jadi memperpanjang masalah, tidak menyelesaikan masalah dengan cepat seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan UGM sadarlah kalau ke depan ini urusan yang lain yang masih banyak bisa dipikirkan untuk negara dan bangsa dan rakyat semua, terutama ya kaum pelajar tadi, daripada hanya harus membawa ke hal-hal yang kira-kira malah menghabiskan energi, waktu dan dana yang cukup besar seperti itu. Ya. Tapi saya nggak heran ya Pak Ugro dan Mas Refli, karena UGM itu bukan hanya sekali nih. Saya terus terang saja ya sama dengan Mas Refli ya. Kami berdua ini alumnus UGM asli gitu ya. Itu sedih Pak Ugro, karena rektornya saja kalau bikin statement itu tanpa ada data di baliknya. Kemudian sudah 2 kali nih rektornya mengumumkan tanggal kelulusan Jokowi aja beda bulan, beda tanggal. Yang satu diluluskan Oktober, yang satu diluluskan November. Dan ini semakin menarik kalau kemudian kita lihat tadi yang disampaikan Mas Refli dan kita berdua waktu itu lihat pemaparan pada saat gelar perkara di Bareskrim. Semua berkasnya itu sarjana muda, Pak. Nggak ada yang sarjana. Jadi apakah UGM itu mau melindungi kepalsuan ini sampai kapan gitu? Makanya sampai ada gugatan terakhir atau terbaru ya, bukan terakhir karena pasti nanti ada lagi yang diajukan di Pengadilan Negeri Solo. Itu kan ada seorang alumnus Fakultas Hukum UGM, dia merasa kliennya Sigit, dia merasa kliennya hilang atau menurun gara-gara orang sekarang nggak percaya lagi pada UGM. Dan bahkan ketika dia natalis UGM tahun lalu yang harusnya itu dengan bangga meluncurkan mesin namanya LISA ya, Lean Integrated Service Assistant Computer, ternyata mesin itu ditanya apakah Jokowi lulus atau tidak, mesin itu jawab Jokowi tidak lulus. Padahal mesin itu berdasarkan mengcrawl semua data-data internal di sistem pengajarnya UGM sendiri. Jadi kan ini kan lucu banget itu, tapi ya itulah yang terjadi Mas. Jadi menurut saya memang ya ini ada sesuatu yang mau dilindungi Mas. Dan kayaknya nama yang melindungi itu sekarang sudah mulai di spill oleh beberapa orang ya gitu, yang katanya dia itu mastermind dari
ijazah palsu itu. Oke. Gitu Mas. Ya. Sebut saja P gitu ya. Sebenarnya P belakangnya O. Nah, tengahnya ada R, ada T-nya, ada K-nya, ada N-nya. Nah, ya kita sebut semua. Prakoso kalau gitu ya. Enggak ada N-nya loh. Prakosono. Oke, ini menarik ini. Harus saya tambahkan sedikit ya. Makanya saya katakan Leo Tolstoy yang dikutip Ya. baru-baru ini oleh Akbar Faisal, yaitu kalau kebenaran itu jujur dan lurus, Ya, straight away. betul. Tetapi kalau kebohongan itu berkelok-kelok. Nah, Jadi kalau berkelok-kelok itu ya pasti bohong. Ya pasti bohong. Susah tuh. Nah, ini terakhir ijazahnya aja susah. Ya, Mas Roy, Iya. ini harus selesaikan kata-kata Ade Darmawan ini. Nah, apa itu? Ade Darmawan Iya, Ade Darmawan tadi sentil makasih ya. Roy Suryo. Udah mau tampil di podcast kita bareng-bareng tadi. Secara dijebak tadi siang. Dia lewat ketika teman-teman lagi live, Ya. terus diundang. Kon, sini Kon. Ya, terus suruh ngobrol dengan Mas Gabur Sangaji. Gimana? Oh, tepat saja penonton saya bilang, Mas, lain kali jangan sama termu lagi ya. Nah, itu. Siang. Ade Darmawan sentil laporan Roy Suryo. Mau dicemarkan apa? Dia sudah tersangka. Nggak Nah, ada. lawyernya dulu jawab. Oh iya. Jadi gini, Nggak ini ada kan batasan. ini Jaka Sembung naik ojek, nggak nyambung Jack. Iya. Tersangka dalam kasus Yang lain. dugaan Ijazah palsu. dugaan Pencemaran nama baik Ya. Jokowi dalam kaitan ijazah palsu. Lah ini orang ngomong yang nggak kerar-keruan hambalang lah Iya. apalah. Kalau begitu masa setiap orang tersangka kemudian tidak punya haknya lagi. Jangankan tersangka, orang dipidana pun masih bisa melaporkan. Gitu. Oke, silakan. Ya, jadi itu. Terima kasih ya, Mas Refli sudah memberikan advies hukum. Saya terus terang ya memang ketawa aja tadi lihat mereka. Tapi yang jelas tadi wajahnya si Toyib Fanani itu Pak Agrip. Kita keluar dari satu, waduh bulu banget Pak, ucap. Dia padahal biasanya kalau memulai konten tuh pakai gini Pak. Di depan komputer dia pakai ya, gitu dia biasanya gitu. Ya, tadi saya tunggu, ya nggak ada. Mas Roy bisa nonton, saya nggak pernah nonton. Itu konten-konten apalagi memang kita harus nonton karena mereka tuh suka ngaku-ngaku. Ini yang terakhir yang paling lucu nih. Ada orang ngaku-ngaku punya kartu Pradi Bersatu. Advokat. Ya, padahal dia advokat, Pak. Wah, dia nunjukkan dia kan. Saya tulis makanya memiliki kartu penasihat Pradi Bersatu itu bukan berarti dia advokat. Dia kan memang ditunjuk jadi nggak tahu ditunjuk atau menunjukkan diri jadi penasihat Pradi Bersatu. Dan dia bukan lawyer. Gitu. Jadi ini lebih bahaya lagi orang ngaku. Tapi sekali lagi kalau saya melaporkan termul ini, ya, saya kalau mengikuti Pak JK kan termul ini, gitu. 7 orang itu hak karena itu jelas-jelas mereka memfitnah. 1 mengatakan saya terlibat kasus Hambalang. 2 ijazah saya tidak sesuai. 3 ada yang nyebut saya tadi dan itu kontennya sudah dihapus tuh si Irjan. Jan, kamu pengecut banget ya ngapus. Tapi polisi sudah punya rekamannya Pak gitu. Karena sudah kita download dan kemudian linknya kita berikan sama tim kepolisian sudah di track benar itu rekaman. Jadi udah masuklah ya. Kita tunggu aja Mas dan makanya ini tantangan bagi kepolisian. Bisa memproses kasus ini tidak. Tapi jangan lupa tetap kita kejar yang namanya ijazah palsu Jokowi 99,9% itu. Oke. Ya, sobat sekalian. Kayaknya Pak Ugro Pak Ugro mau closing statement. Enggak, saya maksudnya gini. Ya. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Mas Roy lagi diproses tidak bisa laporan Lapor. polisi. Iya. Sekarang saya bayangkan gini, seseorang baru dilaporkan ke polisi, Iya. ya kan? Atau di tengah jalan dia lagi pulang dari kantor polisi di shelter bis gitu, ditempeleng orang, masa nggak bisa laporan? Nah, ya itu. Ini kan aneh. Jadi Kasusnya beda ya. Jadi kalau si A melapor si B melapor si A, nah ini kan bolak-balik kan ditunggu saja nanti endingnya bagaimana. Ya. Tapi kalau peristiwanya berbeda ya itu kan hak seseorang untuk berlaporan. Yang nggak boleh itu adalah Pak Jokowi melaporkan 12 orang itu karena Ya. di antara 12 orang itu adalah pelapor Ya. tentang ijazah palsu atau dokumen palsu. Ya. Nah, Perlindungan Nggak saksi. boleh. balik. Iya. Karena bolak-balik. Tapi itu aja diproses. Iya. Masalah gitu. Kacau. Oke, Itu. ya saudara sekalian itu dulu update-nya ya. Ah. Kelihatannya memang ini hari apa sih ini?
Ini sudah rapuh, Mas. Oke, sudah rapuh, tapi kayaknya tantangan ini. Andimu mulai berkurang nih. Tapi setelah ini tadi masalah apa? Oke, Ya, Iya. saya lihat gini, Iya. memang putusan KIP tadi, UGM memang punya hak mengajukan ke gugatan banding ke PT UN. Iya. Saya nggak tahu yang diajukan nanti bukti apa oleh UGM. Hmm. Apakah bukti bahwa ijazahnya itu asli yang diberikan? Ini menarik perhatian. Iya, iya. Tidak, UGM akan bertahan bahwa itu adalah informasi yang dikecualikan. Oh. Jadi dia akan berkutat Nggak pada mau- ya mau- bahwa itu adalah informasi privat. Ya. Padahal undang-undang tentang kebebasan informasi publik sudah mengatakan bahwa itu adalah informasi publik once digunakan untuk pencalonan. Nah, cuman ada loopholes-nya bahwa itu kan terkait dengan ijazah. Bagaimana dengan instrumen pendukungnya? Iya. Nah, instrumen pendukungnya itu dapat melalui keputusan, saya duga melalui keputusan KIP ini. Iya, Jadi KIP yang membukanya. iya. Tapi kalau ijazahnya undang-undang KIP kebebasan informasi publik sudah mengatakan itu 8/2. Nah, ini yang mau digagalkan kelihatannya, celah untuk menggagalkan keterbukaan itu. Iya. Kalau petunnya Sontoloyo, kan, maka dia kabulkan, Iya. maka nggak jadi bisa dibuka. Iya. Gitu. Tapi nanti ada kasasi Mahkamah Agung lagi. Ya, tapi soal lain. Nah, tapi kan biasanya inline mereka kan kadang-kadang.